Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amma ba'du. Tak lupa kita yang pertama adalah panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai hari ini di bulan yang penuh keberkahan ini, penuh ampunan ini, yaitu bulan Ramadan, kita masih senantiasa diberikan kenikmatan, nikmat yang tidak pernah bisa terhitung, nikmat yang banyak sekali, diantaranya nikmat iman, Islam, serta ihsan. Tak lupa sholawat beserta salam marilah kita panjatkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para subscriber Said Channel dimanapun berada, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di bulan Ramadan ini, di bulan kemuliaan ini, kita setiap kali mendengarkan ceramah, senantiasa para penceramah mengajak kita untuk selalu banyak-banyak berbuat hal yang baik. Maka daripada itu, di bulan Ramadan ini, intinya kita tidak boleh menyia-nyiakannya sedikit pun dengan berbuat dosa, dengan berbuat dosa. Di sini insya Allah Bapak akan menyampaikan sebuah materi, yaitu tentang 3 sebab yang membatalkan puasa. Mungkin kita sudah tahu yang membatalkan puasa, diantaranya yaitu makan yang banyak, kemudian minum yang banyak. Walaupun misalkan kita itu dalam keadaan lupa, nah itu adalah ma'fu anhu, dimaafkan baginya. Semisal kita sudah makan tadi pagi sarapan bubur ya, tapi kita sudah habis baru ingat, tidak apa, tidak batal, lanjutkan saja puasanya. Kemudian siang hari kita melihat di rumah ada lauk pauk, kemudian kita tidak ingat ketika kita sedang puasa, kemudian kita mengambil nasi, kemudian kita menyantapnya dengan lahap, dan kita ingat bahwasanya kita itu sedang puasa, tetapi makanannya ini sudah habis. Tidak apa, lanjutkan saja puasanya ya. Itu adalah merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa. Melanjutkan materi, ada 3 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, orang berpuasa tapi tidak meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghilangkan pahala puasa, seperti menggunjing orang lain, mengadu domba, dan berbohong. Jadi ini bisa jadi penyebab kita batal puasa karena hal-hal yang sering kita lakukan di bulan-bulan di luar Ramadan. Misalnya kita karena sering berbohong, jadi terbiasa di bulan Ramadan ini kita berbohong. Kita berbicara kepada orang tua kita bahwa kita itu masih puasa, tetapi pada faktanya itu kita tidak berpuasa, kita berbohong. Kemudian kita menggunjing, mengadu domba bahkan, karena kita sudah terbiasa mengadu domba orang lain. Di bulan Ramadan ini kita masih saja melakukannya ya. Kita berbicara kepada si A, kalau misalkan si B itu membicarakan aib kita, kita berbicara kepada si B, si A membicarakan aib kita. Jadilah si A dan si B ini menjadi silaturahminya putus gara-gara kita mengadu domba. Karena hal yang biasa kita lakukan di luar bulan suci Ramadan ini adalah hal-hal yang baik, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya. Beliau bersabda, "Khamsun yuftiru nas-shaimu
al-ghiyabah, wan namimah, wal kadhib, wan nadaru bisyahwa, wal yaminul kadhibah. Artinya 5 hal yang bisa membatalkan pahala orang berpuasa. Yang pertama, membicarakan orang lain, yaitu ghibah. Yang kedua, namimah, yaitu mengadu domba atau memfitnah. Yang ketiga, al-kadzib, yaitu berbohong. Yang keempat, melihat dengan syahwat. Dan yang terakhir adalah sumpah palsu. Hadis riwayat Ad-Dailami. Yang kedua, dalam hati orang yang berpuasa ada sifat riya, yaitu ingin dipuji oleh orang lain atau merasa bahwa dirinya lebih baik dari yang lain. Ketika kita berpuasa, di dalam hati kita mempunyai rasa ingin dipuji oleh orang lain. Misalkan kita ingin dipuji oleh orang tua kita sendiri, dimana kita puasa karena ingin dipuji. Misalkan orang tua kita bangga kemudian membicarakan kita kepada tetangganya, dan kita di situ merasa hebat, merasa paling oke di antara yang lain. Nah, itu bisa jadi membatalkan puasa kita. Ya. Kemudian yang ketiga, yang dapat membatalkan puasa yaitu termasuk sesuatu yang bisa menghilangkan pahala puasa, ialah berbuka puasa dengan sesuatu yang haram. Ya. Jadi telah tiba waktunya kita berbuka puasa. Misalkan kita berbuka puasa dengan yang haram, contohnya minuman, atau misalkan barang yang tadinya halal menjadi haram. Contohnya kita mengambil barang itu tanpa seizin orang yang memilikinya, yaitu istilahnya adalah mencuri. Kita mencuri hak orang lain, maka itu hukumnya haram, dan itu dapat membatalkan puasa kita. Di samping bisa menghilangkan pahala puasa, lebih dari itu berbuka dengan sesuatu yang haram juga bisa membuat seseorang berasa berat untuk melakukan suatu ibadah. Karena di dalam diri kita ada sesuatu yang haram, yang sangat tidak disukai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak akan memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada orang itu. Makanya orang itu akan merasa kita akan malas ibadah, ya, terutama melaksanakan kewajiban kita, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, ya. Nah, kita akan merasa capek, kita akan merasa tidak ada apa-apa, tidak ada daya dan upaya, ya. Kita merasa capek saja, ya, di dalam puasa itu. Nah, 3 hal di atas harus disadari bahwa sangat berdampak negatif bagi orang yang melakukan puasa. Karena jika tetap melakukannya, orang yang berpuasa hanya bisa melakukan puasa tanpa mendapatkan pahalanya. Jadi puasa kita sia-sia, ya. Kita sudah menahan lapar dan haus, kita sudah menahan hawa nafsu kita, tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kurang dalam lebihnya, kekurangan hanya dari diri pribadi dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.